warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Anggraini dengan NPM 2021 0621342. Video ini saya ajukan untuk memenuhi UAS mata kuliah Konsep Dasar Biologi dengan dosen pengampu Ibu Poppy Anggraini, ST MPD. Berikut pembelajarannya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Topik yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini yaitu pengaruh pola hidup manusia terhadap kondisi sosial masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat memprediksi dampak pola hidup yang berpengaruh terhadap kondisi sosial kemasyarakatan. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar berikut. Apa yang kalian lihat? Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa setiap hari manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia membutuhkan udara untuk bernapas, membutuhkan air untuk mandi, mencuci, dan irigasi sawah, serta membutuhkan tumbuhan sebagai sumber bahan makanan. Kebiasaan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan membentuk suatu pola hidup. Berikut digambarkan dalam tabel. Lalu, apa itu pola hidup? Pola hidup adalah kebiasaan atau aktivitas manusia dalam menjalankan hidupnya. Pola hidup yang baik bercirikan dengan adanya konservasi. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya secara bijaksana untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam tersebut. Nah, dapat dilihat pada gambar ada seorang manusia yang sedang memancing ikan menggunakan alat penangkap ikan yang aman dengan tujuan untuk menjaga kelestarian habitat ikan. Selain dari pola hidup yang baik, tentu ada juga pola hidup manusia yang dapat menimbulkan permasalahan lingkungan. Jika permasalahan lingkungan terjadi, akan berdampak juga pada kondisi sosial masyarakat. Nah, berikut disajikan beberapa contoh pola hidup manusia yang akan berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Yang pertama dapat dilihat pada gambar, terjadinya deforestasi. Deforestasi disebut juga penggundulan hutan. Pohon-pohon yang ada di hutan ditebang oleh manusia untuk diambil kayunya. Kayu tersebut digunakan untuk bahan bangunan seperti kayu, meja, kursi, lemari, dan sebagainya, tanpa memperhatikan suatu saat kayu tersebut akan habis. Sehingga dampak sosial yang akan terjadi dari deforestasi yaitu konflik lahan, kesulitan sumber air, hilangnya sumber makanan, dan kerusakan habitat bagi hewan yang tinggal di hutan. Yang kedua, penggunaan kantung plastik secara berlebihan dapat dilihat pada gambar. Misalnya ketika kita berbelanja menggunakan kantung plastik, baik untuk tempat makanan, minuman, maupun pakaian. Jika kantung plastik maupun sampah plastik lainnya terlalu banyak, maka akan menimbulkan dampak pada kondisi sosial masyarakat. Misalnya, dapat menimbulkan erosi tanah. Akibat dari erosi tanah ini akan menimbulkan tanah menjadi tidak subur. Hal ini dikarenakan sifat dari plastik sendiri yang tidak mudah terurai dengan bahan lainnya. Selain itu, penggunaan bahan plastik
yang banyak juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Yang ketiga, polusi udara. Polusi udara ini dapat disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil, limbah, maupun asap kendaraan bermotor. Dampak kondisi sosial yang akan terjadi dari polusi udara yaitu mengakibatkan gangguan kesehatan dan meningkatnya penyakit pernapasan seperti sesak, batuk, dan sebagainya, yang tentunya akan merugikan masyarakat. Nah, dari beberapa contoh pola hidup manusia yang telah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa pola hidup manusia akan berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat, sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yakni dengan menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan, mengurangi sampah plastik, dan melakukan konservasi sumber daya alam. Mungkin hanya itu materi yang dapat disampaikan. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.